Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, pada hari ini kami memperingati kebangkitan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Semangat. Masih semangat saudara? Semangat luar biasa. Puji Tuhan. Kita yang mendengarkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Pada saat hari ini kita sehat selalu hanya di dalam Yesus. Hari ini kita memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari ketiga. Hari ini kita memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita ibadah rumah GBJAT. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Kebangkitan Kristus. Ayat yang pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin, amin. Tema saat hari ini adalah kebangkitannya telah menang. Yaitu kebangkitannya telah menang. Puji Tuhan. Saudara, kita mau siapkan benar-benar saat hari ini kebangkitan Kristus telah menang. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya telah membawa pembebasan, telah membawa keselamatan yang kekal. Biarlah dalam perayaan Paskah, yaitu Yesus menang atas kuasa maut, memberikan kepada manusia dan dunia ini suatu pengharapan dan kepastian. Banyak sekali orang menyimpulkan apa sih itu Paskah. Katanya kalau P-nya adalah pasti, A adalah aku, S adalah selamat, K-nya adalah karena, A adalah Allahku, H-nya adalah hidup. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Haleluya, haleluya. Biarlah pada saat hari ini dengan kebangkitannya telah menang, ada dua bagian mengapa kebangkitannya telah menang. Mengapa kebangkitannya telah menang? Ada dua hal yang saya ambil dalam bagian saat hari ini. Yang pertama, karena Yesus hidup, di dalamnya kamu teguh berdiri. Karena Yesus hidup, di dalamnya kamu teguh berdiri. Kedua, karena Yesus telah mengasihi manusia. Bagi setiap kita yang percaya kepadanya, karena Yesus telah mengasihi manusia, bagi kita setiap yang percaya kepadanya. Yang pertama, saudara, pada saat hari ini, mengapa kebangkitannya telah menang? Pasti saudara pada saat hari ini, kalau kita dalam suatu pertandingan,
Pasti kita punya ada satu niat, ada satu tujuan kita bahwa saya harus menang, bahwa saya harus menang. Nah, itulah dalam satu perlombaan, satu pertandingan. Tapi dalam firman Tuhan pada saat hari ini yang saya ambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan yang kedua dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku berikan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberikan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama karena Yesus hidup, di dalamnya kamu teguh berdiri. Mengapa saudara? Karena dalam firman Tuhan pada saat hari ini, syarat kita untuk dapat menerima kemenangan dari Yesus yaitu hanya percaya. Walaupun kenyataan belum berubah, tetapi rasa percaya bahwa Tuhan pasti menolong saudara dan memulihkan kehidupan kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 56, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-56, sangat maut ialah dosa dan kuasa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus kita. Ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Oh haleluya saudara. Benar, kalau kita hidup di dalam Kristus, kita hidup di dalam Yesus, kita percaya pada saat hari ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Biarlah pada saat hari saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-5, Lukas pasal 24 ayat yang ke-5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Firman Tuhan berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati? Pada saat hari ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa? Karena Yesus hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Itu adalah bagian yang pertama. Karena Yesus hidup, di dalamnya kamu teguh berdiri. Sesuai firman Tuhan pada saat hari ini, biarlah kita mau terus semangat. Kita terus mau melayani Tuhan. Terus kita mau bersekutu dengan Tuhan. Sesuai firman Tuhan pada saat hari ini. Karena apa? Karena persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Itu adalah bagian yang pertama. Mengapa kebangkitannya telah menang? Karena Yesus hidup. Bagi saudara dan saya pada saat hari ini yang mendengarkannya. Yang kedua, mengapa kebangkitannya telah menang? Mengapa kebangkitannya telah menang? Karena Yesus telah mengasihi manusia bagi kita yang setiap percaya kepadanya. Karena Yesus telah mengasihi saudara dan saya. Dalam firman Tuhan pada saat hari ini yang saya ambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab
yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Firman Tuhan sangat jelas pada saat hari ini. Dalam firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa saudara dan saya. Dia mau mati bagi kita. Dan ia juga telah dikuburkan. Dan saat ini kita bersama-sama memperingati kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dalam firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Firman Tuhan dikatakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Firman Tuhan dikatakan, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Biarlah kita boleh merenung, kita boleh mengingat begitu besar kasih Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan saudara. Pada saat hari dan firman Tuhan dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang pemenang. Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi kita. Pada saat hari ini Dia mengasihi kita yang luar biasa, yang begitu gak bisa ada batasnya. Kita mengasihi di antara kita suka terbatas. Antara kita mengasihi orang tua dengan anak, demikian juga kita mengasihi kepada sesama kita. Tapi Allah lebih dari itu. Dia juga mengajarkan kita untuk dapat mengasihi. Dia lebih sungguh. Firman Tuhan pada saat hari ini saya simpulkan, kita tahu yang pertama dikatakan bahwa Yesus hidup. Yang kedua karena Yesus telah mengasihi kita semua. Kesimpulan pada saat hari ini dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesuai tema kita pada saat mengapa kebangkitan telah menang. Inilah firman Tuhan. Kita telah simpulkan pada saat hari ini. Karena Yesus memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita kemenangan. Oh haleluya saudara. Puji Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang pemenang. Orang-orang yang diingatkan menjadi orang pilihan Allah. Kita akan masuk ke dalam doa dan kita akan berdoa. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengatakan Engkau hidup dan mengasihi setiap kami orang-orang yang percaya
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.